Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Heti Herlina SPD, guru di SMA Negeri 4 Kota Cirebon, yaitu guru fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemecahan permasalahan menurunnya motivasi belajar siswa. Ini terjadi di salah satu kelas 11 yang saya ajar, yaitu di kelas 11 MIPA 5. Jadi ada beberapa siswa yang terlihat motivasi belajarnya itu menurun. Akar permasalahannya adalah apa penyebab menurunnya motivasi belajar siswa. Yang mengakibatkan menurunnya motivasi belajar siswa, penyebabnya adalah diantaranya yang pertama ada faktor internal dari siswa itu sendiri, seperti fisik, intelijensi, sikap, minat, bakat, dan emosi. Yang kedua, faktor eksternal dari siswa, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Alternatif solusi. Yang pertama, saya mencoba mengajak siswa untuk berdiskusi tentang apa yang menjadi penyebab dari menurunnya motivasi belajar. Yang kedua, sebagai guru harus berusaha untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, diantaranya yaitu dengan yang pertama, membuat siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi ketika kita atau guru memberikan materi pelajaran, lalu membuat pertanyaan, dan siswa pun mengerjakan tugas dengan baik. Jadi dengan tujuan untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar, sehingga siswa dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan tuntas. Jadi contohnya ketika kita sebagai guru memberikan materi pelajaran, kemudian memberikan pertanyaan kepada siswa, dan siswa menjawab pertanyaan dengan tuntas. Yang kedua adalah menciptakan suasana kelas yang kondusif. Jadi agar bisa memotivasi siswa saat KBM, suasana kelas juga sebenarnya di sini sangat berpengaruh. Kelas yang kondusif di sini artinya kelas itu aman, nyaman, dan selalu mendukung siswa untuk bisa belajar dengan suasana yang tenang dan mendukung proses pembelajaran dengan tata ruang yang sesuai dengan standar yang diharapkan. Artinya penataan ruang juga ketika KBM berlangsung itu harap diperhatikan. Yang ketiga adalah menciptakan metode belajar yang variatif. Metode pembelajaran yang bervariasi ini adalah bertujuan agar siswa tidak bosan dan juga tidak jenuh dalam proses KBM. Jadi tujuannya agar siswa selalu termotivasi dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang keempat adalah meningkatkan antusias dan semangat guru dalam mengajar. Jadi kepedulian seorang guru, khususnya kita sebagai seorang guru dalam proses belajar mengajar, juga merupakan faktor yang sangat penting untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Jadi apabila kita sebagai guru tidak antusias dan tidak semangat dalam proses belajar mengajar, maka tentu siswa pun akan tidak termotivasi dalam proses pembelajaran. Jadi untuk itu kita sebagai guru pun perlu selalu tampil baik, percaya diri, dan selalu antusias di depan kelas. Jadi ketika kita sebagai seorang guru menjelaskan kepada siswa dengan penuh semangat dan antusias kepada siswanya, maka siswa pun akan merespon baik dalam pembelajaran dan akan termotivasi dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan daya serap siswa akan menjadi efektif. Yang kelima adalah memberikan reward. Pemberian reward ini bisa berupa nilai, hadiah, pujian, dan sebagainya, agar siswa termotivasi akan belajar dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Cara ini dapat menumbuhkan motivasi terhadap siswa agar selalu berpacu terus. Contoh pemberian reward bisa dilakukan apabila seorang guru memberikan pertanyaan kepada siswa ataupun tugas kepada siswa. Lalu siswa tersebut menyelesaikan dengan baik ataupun kurang tepat, maka seorang guru akan memberikan reward berupa acungan jempol atau pujian, sehingga siswa termotivasi untuk lebih baik lagi. Yang keenam, menciptakan aktivitas yang melibatkan seluruh siswa dalam kelas.
Jadi ciptakan aktivitas yang melibatkan siswa dengan teman-teman mereka dalam satu kelas. Tujuannya adalah agar satu sama lain akan membagikan pengetahuan, gagasan atau ide dalam penyelesaian tugas individu siswa dengan seluruh siswa di kelas. Jadi caranya saat siswa diberi tugas oleh kita sebagai guru dalam bentuk latihan, kemudian siswa tersebut mengungkapkan atau diskusi apa yang mereka kerjakan dan beri tanggapan oleh teman sekelasnya atau kelompok lain, tentunya diawasi dengan kita sebagai seorang guru. Yang ketujuh, berikan petunjuk pada para siswa agar sukses dalam belajar. Jadi jangan biarkan siswa berjuang sendiri dalam belajar. Sampaikan kepada mereka apa yang perlu dilakukan. Buatlah mereka atau siswa yakin bahwa mereka bisa sukses dan bagaimana cara mencapainya. Yang kedelapan, hindari kompetisi antar pribadi. Kompetisi bisa menimbulkan kekhawatiran yang bisa berdampak buruk bagi proses belajar, dan sebagian siswa akan cenderung bertindak curang. Jadi kurangi peluang dan kecenderungan untuk membanding-bandingkan antara siswa satu dengan yang lain dan membuat perpecahan di antara para siswa. Ciptakanlah metode mengajar di mana para siswa bisa saling bekerja sama. Yang kesembilan, berikan masukan. Jadi berikan masukan kepada para siswa dalam mengerjakan tugas mereka. Gunakan kata-kata yang positif dalam memberikan komentar. Para siswa akan lebih termotivasi terhadap kata-kata positif daripada ungkapan-ungkapan negatif. Jadi komentar positif akan membangun kepercayaan diri. Jadi ciptakan situasi di mana guru percaya bahwa seorang siswa bisa maju dan sukses di masa datang. Yang ke-11, kenali minat siswa. Hindari komentar negatif terhadap kelakuan buruk dan performa rendah yang ditunjukkan siswa kita. Akan lebih baik bila kita memberikan apresiasi bagi siswa yang menunjukkan kelakuan dan kinerja yang baik. Ungkapan positif dan dorongan sukses bagi siswa merupakan penggerak yang sangat berpengaruh dan memberikan aspirasi bagi siswa lain untuk berprestasi. Dan yang ke-12, hindari komentar buruk. Para siswa mungkin berada dalam satu kelas, tapi mereka memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita sebagai guru wajib untuk memahami siswa kita. Bagaimana tanggapan mereka terhadap materi dan apa minat, cita-cita, harapan, dan kekhawatiran mereka. Dan yang ke-12 adalah hindari komentar buruk. Gunakanlah komentar yang positif dan perilaku yang baik. Banyak siswa yang percaya diri akan performa dan kemampuan mereka. Jangan membuat pernyataan yang negatif kepada para siswa di kelas kita berkaitan dengan perilaku dan kemampuan mereka. Kita harus selektif dalam menggunakan kata-kata dan berbicara dalam kelas. Apabila tidak hati-hati, kepercayaan diri siswa akan jatuh. Itulah beberapa alternatif solusi yang bisa kita lakukan sebagai guru, yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan kembali motivasi belajar siswa di kelas. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.